Halo, apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas atau kita ngobrol bareng, kita ngerumpi bareng dengan bahasan racun di dalam diri sendiri. Oke, ternyata di dalam diri kita ini banyak racunnya loh teman-teman. Tidak hanya racun itu racun serangga, baikon atau yang lainnya, itu enggak. Ternyata di dalam diri ini lebih bahaya lagi racunnya. Oke, sebelum kita teruskan membahas racun di dalam diri kita, subscribe dan like channel Cahaya Hati agar saya semakin semangat untuk bikin video lagi, agar saya semakin semangat untuk explore di negara Singapura ini. Racun di dalam diri ini bisa banyak sekali muncul di dalam diri kita. Itu penyebabnya adalah satu, karena kita ini selalu berprasangka buruk dan berpikiran negatif terhadap apapun yang di depan kita, yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi ataupun nanti. Itu kita selalu khawatir dan ragu akan tersebut. Apa yang kita pikirkan tersebut itu akan menimbulkan negatif thinking, sehingga kita akan merasa takut, akan merasa khawatir, sehingga diri ini seperti terpenjara. Ini sangat tidak enak sekali rasanya teman-teman. Kita tuh seperti mau ngapain nggak enak, kesini nggak enak, ke situ nggak enak, mau pokoknya apa aja kita nggak enak. Nah, ini termasuk racun di dalam pikiran dan diri kita sendiri. Selain itu, racun di dalam diri itu terjadi atau muncul karena kita ini punya perasaan iri, dengki, atau yang lainnya. Kita tidak senang melihat orang lain itu bahagia. Kita tidak senang dengan apa yang didapatkan oleh orang lain itu, sehingga pikiran kita ini juga negatif lagi. Ingin menjatuhkan, menginginkan sesuatu yang lebih dari itu, sehingga kita ini bisa lebih dari dia. Ini termasuk di dalam tauhidnya iblis. Iblis itu berilmu, ilmunya tinggi. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia ibadahnya tekun, tapi di dalam dirinya mempunyai keaku-akuan terhadap dirinya. Aku lebih baik dari kamu atau dari yang lainnya. Itulah tauhidnya iblis di situ. Nah, jadi kita harus membuang racun di dalam diri kita ini secepatnya agar kita hidup sehat. Sehat dari segi lahir dan batin kita. Karena sesungguhnya penyakit itu datangnya dari pikiran kita, itu yang 80%. Yang 20% itu karena makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Kalau kita selalu bahagia, selalu berpikiran positif, selalu berprasangka baik, sehingga kita selalu tersenyum dan selalu bahagia, hidup kita tuh akan nyaman, tenang, tentram. Kita itu bebas, nggak ada ikatan apapun atau peraturan apapun yang mengikat diri kita. Bebas landas tanpa hambatan apapun. Di situ kita akan bahagia, senang hidup kita. Penyakit itu nggak akan datang kepada kita. Racun di dalam diri kita harus membuang pada tempatnya. Kita buang sampah pada tempatnya. Semua itu tidak bisa kita tahan. Kita tuh nggak bisa menyimpannya. Seperti iri, dengki atau pikiran negatif itu kita nggak bisa menahannya. Semakin kita tahan, semakin kita simpan, baunya akan semakin membusuk. Bahkan diri kita tuh akan digerogoti oleh penyakit itu. Jalan satu-satunya adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri juga. Kita harus memaafkan semua itu. Nah, itulah
satu-satunya jalan. Kita nggak bisa menahannya. Semakin kita tahan, kita semakin tersiksa. Batin kita semakin tersiksa. Setelah batin kita tersiksa, kita nggak bisa tidur, nggak enak makan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan sakit. Nah, di situ bisa kita bayangkan saja. Anda seperti itu bertahun-tahun, berlarut-larut, apa yang terjadi? Kita akan sakit-sakitan, tidak sehat, itu pasti. Tapi beda lagi jika racun itu sudah kita netralkan, kita buang pada tempatnya, kita akan menjadi manusia yang sehat secara lahir maupun batin. Itulah kebahagiaan kita, dan akan hidup biasa saja, nggak ada yang perlu kita takuti lagi. Wes tak, urip iki enak tak enak, hidup ini enak, nikmat. Kita tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Jangan lupa tersenyum, selalu tersenyum, dan melihat segala sesuatu itu dengan pandangan dan pikiran yang positif. Semakin kita positif, kita tuh akan semakin bahagia. Kalau kita selalu berprasangka negatif, berpikir yang buruk-buruk, ketakutan akan segala sesuatu yang belum terjadi, apalagi ya kalau kita itu mempercayai sesuatu ramalan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Semakin kita mempercayai dan kita ingin diramal seperti itu benar akan terjadi. Padahal itu belum terjadi. Tapi kalau hidup kita adalah menganggap hidup kita yang sekarang ini, yang di depan kita sekarang, ini tidak akan terjadi apa-apa, dan kita akan selalu berpikiran positif saja. Seandainya saja ada seorang peramal meramal kita, nanti kamu tahun depan ini akan sakit, kamu akan bangkrut, kamu akan miskin. Apa yang terjadi? Ya benar akan terjadi seperti itu. Itu sebabnya bukan karena ramalan, tapi karena pikiran kita sendiri. Setelah kita mendengar ramalan itu, pasti kita siang malamnya nggak bisa tidur, kita jadi malas. Sudah tahu tahun depan saya akan bangkrut, ngapain saya kerja? Sudah tahu tahun depan saya akan sakit, ngapain saya harus hidup sehat? Pasti akan kepikiran dan ketakutan akan semua itu. Makanya itu benar akan terjadi dan nggak salah lagi. Makanya saya itu paling nggak suka untuk mensugesti segala sesuatu. Meskipun saya merasakan sesuatu atau sesuatu yang nggak enak, saya itu tetap berkata dan berpikir positif. Oh, tidak mungkin saya seperti itu. Jadi apapun yang serasa jelek-jelek itu saya netralkan. Saya nggak ingin memfokuskan ke situ. Jadi itu tidak akan terjadi. Semakin mempercayai hal-hal yang seperti itu, yaitu benar akan terjadi. Tapi kalau kita tidak mempercayainya dan kita berusaha netral, itu tidak akan terjadi. Kalau kita selalu berpikir positif, makanya saya pun selalu ngomong kepada semua orang, kepada siapa saja. Kalau saya ditanya, saya ini orangnya seperti apa, saya nanti seperti apa, ya saya jawabnya gini, kamu baik-baik aja, kamu sehat, gak ada masalah apa-apa. Terus bilang ini itu, gak akan terjadi asal kita berpikir positif. Jangan pernah ada keraguan di dalam diri ini untuk berpikir secara positif. Jangan ada yang negatif. Jika orang mengatakannya negatif, abaikan saja. Kita tetap positive thinking. Seandainya kita sakit, kita percaya akan sehat. Jangan semakin down, apalagi masa-masa seperti ini. Janganlah teman-teman itu merasa down, atau yang sudah terlanjur positif itu merasa dirinya itu bagaimana atau bagaimana. Kita yakin kita sehat, kita kuat. Jadi buanglah pikirannya negatif atau sesuatu yang belum terjadi. Karena sesuatu itu kita sendiri yang menciptakan. Pikiran kita yang mengolahnya. Nanti akan terwujud jika kita meyakininya. Jadi kita sebaiknya berpikir secara positif. Karena sesuatu itu terjadi karena pikiran kita sendiri. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, kita jadi ketakutan yang luar biasa.
atau kita trauma atas sesuatu yang sudah terjadi, itu sangat mempengaruhi kejiwaan kita. Kalau kita bebas, kita menghadapi hidup yang sekarang ini tidak akan terjadi apa-apa, bahwa semua akan baik-baik saja. Racun di dalam hati, jika kita selalu menyimpan dendam pada orang lain, ini sangat berbahaya sekali. Hidup kita juga tidak akan tenang, padahal orang tersebut tidak pernah memikirkan itu. Nah, kita sendiri yang akan tersiksa. Kita harus memaafkan. Kita nggak boleh menyimpan dendam terlalu dalam. Marah itu wajar, amarah itu wajar, tapi itu nggak boleh berkelanjutan. Kita harus segera sadar dan menyadari, dan carilah sesuatu untuk meredam amarah tersebut. Karena amarah itu nggak bisa kita tahan. Amarah itu nggak bisa kita tahan. Semakin kita tahan, hati ini semakin nggak tenang. Kita itu semakin tersiksa juga. Amarah itu harus kita alirkan. Tapi kita harus tahu tempatnya. Jangan asal keluarkan amarah atau mengalirkan amarah tersebut. Karena amarah ini adalah untuk mengimbangi diri kita juga, agar kita tahu semuanya dan merasakan semuanya. Jadi amarah, nafsu itu nggak bisa kita tahan. Semakin kita tahan, semakin meledak nantinya. Jadi kita harus mengalirkannya. Kita harus tahu caranya. Kita harus cari peredamnya. Itulah jalan satu-satunya. Termasuk dendam. Nah, dendam ini juga kita harus meredamnya. Kita nggak bisa menahannya. Semakin kita tahan, kita akan semakin tersiksa. Nah, itu kenyataan. Tapi kalau kita redam dengan sesuatu hal yang lain, kita hindari hal-hal itu akan hilang sendiri. Hidup kita akan ringan, kita akan bahagia. Nggak ada beban dalam hidup kita. Jadi cara untuk meredam segala racun di dalam diri ini, kita harus punya kebesaran hati. Jadi harus memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan semuanya. Itulah kebesaran hati. Jadi membuang sampah pada tempatnya dan sabar. Sedang ada ujian. Karena hidup ini adalah seperti itu, seperti ujian sekolah. Jadi harap tenang, ada ujian. Kita harus selalu tenang menghadapi kehidupan ini. Gak perlu kita ragu, gak perlu kita takut. Apa yang kita takuti? Hidup itu yang sekarang ini, yang nanti adalah nanti. Kita hadapi nanti, yang penting kita berpikiran positif. Kalau kita pikiran positif, nanti juga akan terjadi yang positif. Tapi kalau kita sudah ragu dan berpikiran negatif, itu akan terjadi yang negatif. Yang selalu menyimpan dendam kepada orang lain, ini sulit untuk memaafkan orang lain. Dan dia akan selalu berpikir yang negatif, selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi buruknya, tidak ada baiknya lagi. Ini lama-lama akan menggerogoti diri kita. Kita tidak lagi bisa bahagia. Kebahagiaan itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Mau hidup seperti apa, tapi kalau kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri dan memaafkan diri sendiri atau orang lain, ini akan bahagia. Kita hidup bebas tanpa racun, tanpa penyakit. Sebenarnya sehat itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Penyakit yang datang itu adalah juga dari diri kita sendiri. Mari kita biasakan berpola hidup sehat, sehat jasmani maupun rohani. Kita netralkan segala rasa di dalam diri kita. Kita cari peredam atas amarah-amarah kita. Amarah ini sangat berbahaya sekali, sangat membahayakan diri sendiri. Bahkan inilah penyakit di dalam diri. Orang yang dikuasai amarah ini tidak tenang, rasanya nggak enak, nggak bebas, nggak bahagia, nggak nyaman. Semua itu kebingungan dan
rasanya tuh seperti terpenjara, kesini salah, kesana salah, ngapain, ini nggak enak sama sekali. Dan bagaimana kita melepaskan semua itu? Kita harus berbesar hati, kita harus rela akan apapun yang terjadi. Jadi kita ikhlaskan, kita netralkan, kita rasakan, kita nikmati. Nah, setelah kita bisa berpikir secara positif, itu lama-lama akan hilang. Kita akan berpikir positif, kita alihkan pikiran kita dari itu. Jadi kalau ada yang membuat amarah pada diri kita nggak bisa menahan amarah dengan melihat hal tersebut. Itu nggak bisa sama sekali. Itu bagi saya nggak bisa. Semakin kita tahan, ini akan semakin membludak atau akan meledak dengan sendirinya. Jadi alangkah baiknya jika seseorang atau apapun yang membuat marah pada diri kita, itu kita hindari. Itu salah satu caranya. Kita harus nyelimur atau mencari kesibukan lain atau mencari sesuatu untuk mengisi pikiran kita, jangan ke situ. Nah, itu lama-lama akan hilang sendiri, kita jadi lupa. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Karena amarah ini bisa menghilangkan segala apapun yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki bisa hilang karena amarah ini. Kalau saya marah, saya sakit, saya bingung, saya nggak enak, nggak tentram. Apapun tuh bisa lupa saya. Mau ngapain juga bisa lupa. Sesuatu yang sudah saya pakai bertahun-tahun pun bisa lupa. Saya nggak tahu lagi caranya. Itu karena diri dikuasai oleh amarah itu sendiri. Tapi saat kita mampu untuk meredam amarah itu, ya kita akan kembali normal seperti biasa. Tapi kalau kita dikuasai oleh amarah terus-menerus dan mengakui keaku-akuan dirinya itu paling lebih seperti tauhidnya iblis, kita nggak akan pernah bisa menemui diri yang hakiki, diri yang sejati. Ini nggak akan pernah. Karena orang yang bisa menemui dirinya sendiri, yang bisa menemui diri sejati atau diri yang hakiki, ini adalah orang yang terbebas dari penyakit-penyakit dalam dirinya atau terbebas dari racun-racun di dalam dirinya sendiri. Itulah sebenarnya hidup ini. Oke teman-teman, mungkin kita ngobrolnya sampai di sini dulu tentang racun di dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus netralkan, kita harus buang racun itu, kita harus hidup sehat. Sehat secara lahir maupun secara batiniah. Kita harus bisa melakukan itu. Yakin dan percayalah bahwa akan terjadi baik-baik saja, tidak akan ada yang buruk karena semuanya adalah baik. Jadi kita harus bisa dan perlahan menikmati prosesnya untuk membuang racun di dalam diri kita. Racun ini tidak bisa kita tahan. Semakin kita tahan, akan semakin menggerogoti tubuh kita. Kita nggak akan menjadi insan yang sehat. Kita tidak akan menjadi insan yang hakiki. Kita tidak akan bisa menemui diri yang hakiki. Ini suatu kerugian yang besar di dalam kehidupan kita, dalam kesempatan kita hidup di dunia ini. Kita tidak bisa menemui diri kita sendiri adalah suatu kerugian. Ini sungguhlah rugi. Jadi kita jauhkan diri kita dari tauhidnya iblis. Kita buang jauh-jauh rasa aku lebih baik dari kamu, aku lebih baik dari apapun itu. Sesungguhnya diri ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Kita terima saja kelebihan dan kekurangannya, kesempurnaan dan ketidaksempurnaannya. Kita berdamai dengan diri kita sendiri agar racun di dalam tubuh kita ini gugur satu demi satu dengan sendirinya. Kita selalu berpikir positif, kita menciptakan kerukunan, kita mencari kerukunan agar tercipta suatu kebenaran. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Cahaya Hati. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Oke, jika ada kekurangan saya dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk semuanya. Bye bye, see you next time.